Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua dimanapun berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Berjumpa lagi bersama Kanana dalam program Smart School Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Oke, adik-adik semua, pada hari ini kita akan melanjutkan sesi yang kedua dalam pembahasan tentang peluang majemuk. Oke, jadi di sesi pertama kita sudah belajar tentang peluang saling lepas. Nah, jadi hari ini kita akan lanjutkan pada peluang tidak saling lepas. Oke, nah mari kita lihat materinya ya. Nah, jadi apa sih peluang tidak saling lepas itu? Nah, jadi dua kejadian, misalnya kejadian A atau B, disebut tidak saling lepas jika keduanya dapat terjadi secara bersamaan. Nah, dengan kata lain, yaitu terdapat irisan di antara kejadian A dengan kejadian B. Atau misalkan dalam konteks tertentu, bisa kita katakan kejadian A dengan kejadian B itu bisa kita mix and match-kan, atau bisa terjadi secara bersamaan. Nah, sehingga kalau kita perhatikan ilustrasinya dalam diagram Venn ini, nah ini adalah kejadian A, kemudian kejadian B. Nah, di mana di sini memiliki irisan. Ya. Nah, sehingga untuk menentukan peluangnya, kita bisa menghitungnya dengan rumus peluang A ditambah dengan peluang B. Nah, kemudian kalau untuk kejadian yang tidak saling lepas, kita akan kurangi dengan peluang dari irisan antara A dengan B. Oke, karena kalau tidak kita kurangi, maka itu akan terhitung dua kali, baik di peluang kejadian A maupun di peluang kejadian B, sehingga hasilnya tidak akan akurat ya. Oke, nah untuk keterangannya masih sama deh ya, PA itu untuk peluang kejadian yang pertama, PB untuk kejadian yang kedua, dan PA iris B, yaitu peluang kejadian A dan B secara bersamaan. Nah, untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut ini. Dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Berapakah peluang munculnya jumlah mata dadu prima atau genap? Nah, jadi dua dadu, oke. Nah, kalau pada sesi sebelumnya, kalau pelemparan dua buah dadu secara bersamaan, kita bisa menentukan ruang sampelnya, yaitu sama dengan 6 berpangkat 2. Atau sama dengan 36. Nah, kemudian ditanyakan adalah peluang munculnya mata dadu prima atau genap. Nah, berarti A-nya yang jumlah mata dadu prima, kemudian untuk B-nya yaitu jumlah genap ya. Oke. Nah, berarti kita akan tentukan masing-masing berapa banyak kejadian dari peluang kejadian munculnya prima ataupun genap. Oke, untuk yang pertama yaitu kejadian A. Nah, munculnya prima itu kan berarti bisa saja jumlahnya adalah 2, kemudian bisa saja jumlahnya adalah 3, kemudian bisa saja jumlahnya 5, bisa saja jumlahnya 7, ya. Nah, kemudian bisa saja jumlahnya adalah 11. Nah, jadi kita akan menentukan berapa banyak dari kejadian ini. Nah, kita akan menjabarkannya secara satu persatu. Nah, jadi untuk munculnya kejadian 2 dulu, oke, berarti itu diperoleh dari kombinasi 1 dengan 1. Nah, kemudian untuk mendapatkan kejadian munculnya jumlah mata dadu 3, itu diperoleh dari kombinasi 1 dengan 2, kemudian dari 2 dengan 1. Nah, tidak ada lagi kan kombinasi yang lain, sehingga kita bisa berpindah pada jumlah mata dadu 5. Nah, langkah yang sama untuk memperoleh jumlah mata dadu 5 diperoleh dari kombinasi 1 dengan 4, kemudian kita balik lagi 4 dengan 1, kemudian masih ada 2 dengan 2. Oke, dan berikutnya, bukan 2 dengan 2 ya, 2 dengan 3. Berikutnya kita peroleh dari 3 dengan 2. Nah, untuk 5 hanya ada 4 ya.
Nah, berikutnya kita akan menghitung untuk jumlah mata dadu 7. Itu kita peroleh dari kombinasi 1 dengan 6, kemudian 6 dengan 1, berikutnya ada 2 dengan 5, kemudian kita balik 5 dengan 2, berikutnya ada 3 dengan 4, dan ada 4 dengan 3. Nah, kalau sudah 4 kan sudah berulang lagi, berarti cukup sampai di sini. Nah, terakhir kita akan menentukan jumlah mata dadu 11. Itu akan kita peroleh dari kombinasi 5 dengan 6. Kemudian kalau kita balik, kita akan peroleh 6 dengan 5. Oke, itu aja untuk kemungkinan kejadiannya. Sehingga kalau kita jumlahkan, itu kita akan peroleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 kemungkinan kejadian. Nah, kemudian berikutnya, langkah yang sama untuk menentukan kejadian B, yaitu yang jumlahnya genap. Nah, jadi cara cepatnya, Dek, kalau misalkan ada sejumlah bilangan yang berjumlah genap, misalnya 36, berarti setengahnya itu pasti merupakan bilangan genap dan setengahnya lagi merupakan bilangan ganjil. Berarti bisa langsung kita tentukan tanpa menjabarkannya, yaitu sama dengan 18. Nah, kalau kita perhatikan jumlah mata dadu prima atau genap itu kan ada irisannya ya, di mana genap itu kan berjumlah 2, ada berjumlah 4, 6, kemudian 8, 10, dan 12. Nah, di sini terdapat irisannya, yaitu yang berjumlah 2. Nah, berarti bisa kita tentukan, yaitu irisan dari A dengan B, yaitu sama dengan sejumlah 1 tadi ya, untuk yang jumlahnya 2. Nah, dari sini bisa kita langsung menentukan peluang munculnya mata dadu prima atau genap. Oke, berarti tinggal kita jumlahkan, yaitu peluang A ditambah dengan peluang B, kemudian dikurangi dengan irisannya, yaitu peluang A iris B. Oke, nah jadi masing-masing kalau kita jabarkan, peluang A yaitu 15 dibagi dengan 36, kemudian kita jumlahkan dengan B yaitu 18 dibagi dengan 36, kemudian kita kurangi dengan 1. Jadi 1 dari 36. Nah, karena penyebutnya sudah sama semua, berarti adik-adik langsung menjumlahkan pembilangnya. Yaitu kalau misalkan kita jumlahkan, kita akan memperoleh hasil 15 ditambah dengan 18 yaitu 33 dikurangi dengan 1 yaitu 32 per 36. Nah, dari bilangan ini bisa kita sederhanakan lagi, sama-sama kita bisa membaginya dengan dengan 4 ya. Berarti kalau misalkan dibagi 4 kita peroleh 8, kalau misalkan kita bagi 4 diperoleh 9. Berarti peluang akhirnya yaitu 8 per 9. Jadi itu adalah peluang untuk menentukan berapa banyak jumlah mata dadu prima atau genap. Nah, jadi karena ini ada irisannya, maka jangan lupa untuk rumusnya dikurangi dengan irisannya. Semoga adik-adik semua bisa memahami soal pertama. Nah, selanjutnya kita melangkah ke soal yang kedua. Di soal yang kedua, ini kita akan membahas konteks yang berbeda. Nah, data hasil wawancara pada 30 siswa dalam suatu kelas menunjukkan bahwa terdapat 18 siswa yang menyukai matematika. Berarti bisa kita tulis A itu untuk yang menyukai matematika dan 16 siswa yang menyukai fisika. Berarti taruhlah B itu untuk yang menyukai fisika. Nah, dan 5 siswa yang tidak menyukai kedua-duanya. Nah, ini bisa kita simbolkan sebagai U komplement, yaitu ada 5 siswa ya. Nah, berapakah jika dipilih
seorang siswa secara acak, maka tentukan peluang terpilihnya siswa yang menyukai matematika, kemudian atau fisika. Oke, nah kalau untuk kejadian yang berkaitan dengan himpunan seperti ini, bisa kita pakai bantuan diagram Venn untuk menentukan masing-masing kejadiannya. Oke, jadi kita gambar diagram Venn-nya. Oke, jadi untuk ruang sampelnya itu kita memiliki 30 siswa. Jadi boleh kita tulis 30 di sini. Kemudian ada kejadian A. Nah, kemudian karena kalau kita jumlahkan ini 18 ditambah 16 itu kan lebih dari 30. Berarti dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa terdapat irisan antara himpunan A dengan himpunan B. Nah, tinggal kita tulis masing-masing ya. Oke, berarti untuk matematika, yang menyukai matematika ada 18 orang. Kemudian yang menyukai fisika ada 16 orang. Kemudian yang tidak menyukai kedua-duanya, berarti dia posisinya di sini, yaitu 5. Nah, dari ilustrasi ini kita kan belum memperoleh berapa irisan dari kejadian A dengan kejadian B. Maka kita akan menentukan dulu berapa irisan dari kejadian A dengan kejadian B. Nah, jadi untuk konsep himpunan sendiri, dalam kardinalitas himpunan, kita ketahui bahwa untuk menentukan semestanya diperoleh dari jumlah A, kemudian ditambahkan dengan B, kemudian ditambahkan dengan komplemennya, yang ini komplemen deh ya, kemudian dikurangi dengan irisannya. Oke, atau misalkan kalau irisannya kita pindah ruaskan, kita akan memperoleh irisan sama dengan A tambah B tambah U komplemen ditambah dengan semestanya. Berarti boleh langsung kita jabarkan, yaitu 18 ditambah dengan, ini tadi 16, kemudian ditambah dengan 5. Oke, dikurangi dengan semestanya, yaitu 30. Maka kita akan memperoleh hasil 18 ditambah dengan 16, kita memperoleh hasil yaitu 30. 18 ditambah 16 yaitu 34. Nah, kemudian ditambah dengan 5, berarti 39 dikurangi dengan 30, sehingga kita peroleh hasil yaitu 9. Oke, nah berarti irisannya sudah ada. Nah, maka dari sini bisa kita tentukan bahwa NA-nya yang khusus menyukai matematika yaitu ada sebanyak 18 dikurangi dengan 9 orang. Oke, jadi ini harus dikurangi dengan 9 orang, ini juga harus dikurangi dengan 9 orang. Oke, berarti hasilnya sama dengan, oke, berarti boleh langsung menentukan peluang kejadian A digabung dengan B, yaitu peluang A-nya diperoleh dari jumlah A tadi ada 18, yaitu 18 dari 30, kemudian kita jumlahkan dengan kejadian B, yaitu 16 dari 30. Nah, kemudian kita kurangi irisannya, yaitu 9 dikurangi dengan, dibagi dengan 30. Oke, maka kita akan memperoleh hasil, yaitu sama dengan 25/30. Nah, kalau kita sederhanakan, berarti kita peroleh hasil sama-sama dibagi 5, berarti di sini kita peroleh 5 dan di sini 6. Maka hasil akhirnya adalah 5/6. Oke, jadi itu adalah peluang untuk menentukan kejadian terpilihnya siswa yang menyukai matematika atau yang menyukai fisika. Oke. Nah, kita lanjut pada soal berikutnya. Oke, di sini ada konteks yang berbeda, di mana Ayu memiliki seperangkat kartu bridge, kemudian Ayu akan mengambil sebuah kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya kartu as atau kartu berwarna hitam. Oke, kalau misalkan adik-adik sudah bisa membayangkan berapa banyak kartu as dan berapa banyak kartu hitam, maka boleh langsung kita tentukan.
Oke, jumlah kejadian A-nya, yaitu untuk kartu as, dan kejadian B-nya untuk yang berwarna hitam. Nah, dalam kartu bridge itu kan, yang kartu asnya masing-masing gambar memiliki satu kartu as. Jadi totalnya ada 4 kartu as. Nah, kemudian yang berwarna hitam, itu kalau kita jabarkan, nah, peluang kejadian B-nya, yang berwarna hitam kan itu ada setengah dari kartu bridge-nya, yaitu terwakili oleh 2 gambar, sehingga totalnya adalah 26. Nah, kalau kita lihat, apakah ada irisan antara kejadian A dengan kejadian B? Nah, di setiap warna hitam itu kan memiliki kartu as, berarti karena di kartu hitam ini ada 2 gambar, maka bisa kita tentukan jumlah irisan dari kejadian A dengan B, yaitu ada sebanyak 2 kejadian. Nah, sehingga karena di sini ada irisannya, maka untuk menentukan kejadian A dengan B diperoleh dari, nah, tambahkan baru kita kurangi ya, yaitu 4/52, kemudian ditambah dengan 26/52, kemudian kita kurangi dengan 2/52. Sehingga kalau kita sederhanakan, 30 kurang 2 berarti 28/52. Nah, dari angka ini masing-masing bisa kita bagi 4, maka kita akan peroleh 28 dibagi 4 yaitu 7, dan 52 dibagi 4 yaitu 13. Maka akan diperoleh hasil yaitu 7/13. Oke, itulah beberapa contoh yang terkait dengan peluang kejadian saling lepas. Jadi intinya adalah peluang kejadian saling lepas ini memiliki irisan. Sehingga untuk menentukan kejadiannya diperoleh dari peluang kejadian A ditambahkan dengan peluang kejadian B. Oke, itu aja untuk hari ini, Dek. Semoga dapat dimengerti. Karena tutup untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.